Nah, Pak SBY sebagai mantan presiden tiba-tiba bicara harmoni, retak, kerukunan yang rusak di tengah-tengah masyarakat. Ini pasti ada alasannya gitu. Segala sikap, segala tindakan, segala pernyataan pasti ada pemicunya. Selamat malam para mantan, selamat tahun baru 2021. Ya, memang terlambat dan sudah usang, tapi begitulah ciri khas para mantan. Selalu dekat dengan penyesalan, dan penyesalan selalu datangnya terlambat. Belakangan ini saya membaca berita soal pernyataan-pernyataan Pak SBY yang cukup serius begitu. Saya tangkap ada 2 poin. Pertama adalah soal harmoni dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat yang sedang retak, katanya. Terjadi di semua lingkungan dan keluarga, tidak terkecuali TNI dan Polri. Kemudian yang kedua adalah soal vaksinasi. Kata Pak SBY, Tuhan tidak suka kalau kita berpikiran bahwa setelah divaksin, setelah vaksinasi ini selesai, maka kita berpikir ekonomi jadi membaik dan kehidupan menjadi normal lagi. Kata Pak SBY, Tuhan tidak suka kita berpikir seperti itu. Ya, saya nggak tahu kapan Pak SBY nanya ke Tuhan atau kapan firman itu turun begitu. Tapi kira-kira seperti itu pernyataannya. Agak lucu, agak miring, tapi ya sudah. Itulah kenyataannya gitu. Saya juga sebenarnya bingung ketika Pak SBY menjadi presiden. Kita itu lebih sering dengar kata prihatin dan lirik lagu dari album terbarunya begitu. Setelah nggak jadi presiden, nggak ada album baru, nggak ada lagu baru, yang muncul hanya pernyataan-pernyataan serius, kritis, yang resmi begitu. Ini kebalik apa gimana gitu? Kenapa album terbarunya nggak muncul lagi setelah punya banyak waktu luang? Kemudian sementara dulu di waktu sibuknya menjadi presiden sangat serius membahas atau meluncurkan album baru begitu. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi ya sudah, kita selesaikan saja masalah ini begitu. Sebelum saya membahas soal opini atau membantah pernyataan-pernyataan Pak SBY, saya lebih tertarik untuk meluruskan atau mencari tahu apa sih motivasinya, apa sih alasannya gitu. Kenapa tiba-tiba seorang mantan presiden membahas soal harmoni dan kerukunan, polarisasi, identitas politik yang terjadi di tengah masyarakat? Kenapa? Kalau soal vaksin, ya itu wajar saja begitu. Meskipun agak miring dan lucu karena membawa-bawa Tuhan, ya biarkan saja karena memang ini minggu vaksinasi, semua orang bicara soal vaksin. Sebagai mantan presiden, wajar dong kalau dia bahas vaksin. Biasa saja. Tapi kalau soal harmoni, kerukunan di tengah masyarakat, ini dalam rangka apa? Kalau dalam rangka pilkada, itu udah lewat eventnya. 9 Desember 2020 atau bulan lalu, itu sudah selesai. Pencoblosan sudah selesai. Sekarang orang yang menang juga sudah tahu, yang kalah juga sudah menerima. Kalau bicara soal polarisasi di tengah masyarakat dan seterusnya, ya udah selesai gitu. Apa yang mau dibahas lagi gitu? Pemilunya udah selesai dan tidak ada isu yang memuat dan dibicarakan secara nasional, baik lokal sekalipun. Nggak ada. Kalaupun ada soal perseteruan atau klaim kemenangan, ya itu biasa saja, bagian dari demokrasi. Tapi sampai diklaim terjadi harmoni yang retak, polarisasi dan identitas politik dan seterusnya, ini nggak ada eventnya begitu. Sementara kita selalu punya alasan terhadap sesuatu gitu. Kita kalau liburan itu pasti karena lagi hari libur atau lagi punya uang, lagi ada waktu untuk keluar. Kalau kita makan selalu karena lapar begitu. Kalau kita putus dengan pacar, tidak pernah ada alasan karena kamu terlalu baik buat aku gitu. Nggak ada. Yang ada itu tafsiran setelahnya gitu. Kamu membosankan, aku pengen cari yang baru. Itu alasannya. Nah, Pak SBY sebagai mantan presiden tiba-tiba bicara harmoni, retak, kerukunan yang rusak di tengah-tengah masyarakat. Ini pasti ada alasannya gitu. Segala sikap, segala tindakan, segala pernyataan pasti ada pemicunya. Kalau sekarang ada soal vaksin ya karena memang lagi bahas vaksin semua, itu wajar. Nah,
Kalau soal harmoni, keretakan, polarisasi, ini apa gitu? Nggak ada. Karena bahkan hujan yang turun pun tidak pernah turun dengan sendirinya. Selalu turun dengan gemuruh dan mendung. Iya kan? Nah ini tiba-tiba mantan presiden bicara soal harmoni, keretakan di tengah-tengah masyarakat. Padahal masyarakat lagi anteng-anteng aja nih. Gitu. Nggak ada isu ini gitu. Masyarakat lagi anteng-anteng aja, tidak ada isu soal keretakan. Nah, saya mencari tahu gitu. Semua isu saya baca, saya lihat dari berita-berita yang ada, tidak ada satupun isu atau berita yang relevan dengan harmoni atau keretakan kerukunan di tengah masyarakat gitu. Satu-satunya isu yang mungkin berdekatan dan berkaitan gitu adalah soal isu pemblokiran 87 rekening FPI dan orang-orang yang terkait dengannya. Antek-anteknya ya orang-orang yang pernah transfer itu diblokir 87 rekening ya, termasuk Munarman, Rizik dan seterusnya. Nah pertanyaannya kemudian menjadi menarik, apakah Pak SBY, Pak mantan, berbicara soal harmoni yang retak ini ada kaitannya dengan kegundahan soal FPI yang rekeningnya diblokir gitu? Apa ada hubungannya gitu? Karena begini, 87 rekening yang diblokir ini adalah konsekuensi terbaru. Sebelumnya FPI itu kan mendapat konsekuensi balihonya diturunkan paksa oleh TNI, kemudian 6 laskar ditembak mati sama polisi, kemudian Rizik ditangkap dan sekarang menyandang status 3 tersangka dalam 3 kasus sekaligus begitu. Nah sekarang 87 rekening dibekukan, diblokir. Ini konsekuensi terbaru begitu. Apakah kemudian ada hubungannya dengan ini? Karena yang retak itu memang mungkin hanya soal TNI, Polri dan FPI. Yang retak cuma itu gitu. Yang retak itu cuma antara pemerintah dan FPI. Pemerintah sudah mengeluarkan pernyataan bahwa FPI adalah ormas terlarang dan dibubarkan. Yang retak cuma itu gitu. Harmoni yang retak cuma itu. Sementara di kalangan masyarakat ya nggak ada, biasa aja. Masyarakat yang petani ya bertani, yang nelayan ya ke laut. Apa yang retak? Nggak ada gitu. Nah, saya tuh jadi berpikir negatif gitu. Apa mungkin Pak SBY ini panik jadi kemudian muncul dengan pernyataan seperti ini? Harmoni yang retak katanya, mengatasnamakan rakyat, padahal yang retak hanya soal FPI dan pemerintah. Apa itu maksudnya gitu? Nah, saya tuh kalau itu kan analisa saya gitu, bisa salah begitu. Tapi pertanyaannya kemudian, alasan apa yang paling logis, yang lebih logis dari ini gitu? Coba saya pengen tahu, saya menantang siapapun yang mendengar ini, siapapun yang menonton ini, coba kasih tahu saya harmoni, polarisasi, identitas politik yang terjadi belakangan ini begitu, yang dalam sebulan ini, seminggu 2 minggu ini, yang ada hubungannya dengan pernyataan Pak SBY apa gitu? Ada isu apa kita? Indonesia lagi krisis, lagi kerusuhan, lagi chaos apa gimana? Saya pikir nggak ada, dan saya lihat juga nggak ada gitu. Kalau Anda bilang Anda nggak setuju dengan opini ini, ya silahkan berikan alasan yang lebih logis dari saya gitu. Tapi bagi saya, ini nampaknya ada kepanikan dari pihak SBY, dari pihak Pak mantan terkait pemblokiran 87 rekening FPI dan yang terkait dengannya. Pertanyaannya kemudian, apakah SBY terkait dengan ini? Apakah dari 87 rekening yang sudah diblokir itu ada hubungannya dengan Pak SBY? Itu pertanyaannya begitu. Memang mungkin akan ada orang bicara seperti ini, ya nggak ada hubungannya lah kan konsekuensi FPI itu sudah terjadi cukup lama gitu. Rekening diblokir itu kan baru saja. Jadi Pak SBY itu sebenarnya nggak ada hubungannya. Kalau mau Pak SBY, kalau memang Pak SBY panik dengan FPI, dengan tindakan pemerintah terhadap FPI, ya sudah dilakukan sejak dulu gitu, sejak awal-awal, sejak Rizik ditangkap dan seterusnya. Ya itu masuk akal, bisa saja. Tapi bisa juga karena sebelumnya tidak ada hubungannya begitu. Jadi ketika baliho diturunkan belum ada hubungannya. 16 laskar FPI ditembak mati, bukan keluarganya SBY, tidak ada hubungannya juga begitu. Rizik ditangkap ya biarkan saja, mungkin tidak ada hubungannya juga. Ditangkap ya biarin aja lah, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau 87 rekening yang diblokir oleh PPATK
Ini mencurigakan, 87 rekening, 87 bos. Bisa jadi ada hubungannya, bisa jadi nggak ada. Tapi di luar itu memang saya juga ingin bertanya begitu. Kalau memang tidak ada hubungannya dengan ini, tidak ada hubungannya dengan pemblokiran 87 rekening FPI, lalu apa? Lalu harmoni apa yang retak? Lalu alasan logis apa yang retak? Gitu. Saya pengen tahu. Kemudian soal vaksin, ya vaksin itu apa ya? Sebenarnya saya bisa bikin pernyataan yang lebih panjang soal vaksin, kata Pak SBY, Tuhan tidak suka kita berpikir seperti itu. Tapi begini, mungkin saya akan bahas di episode selanjutnya. Sebagai awalan, saya ingin bertanya saja gitu. Kalau Tuhan tidak suka dengan pemikiran positif kita, bahwa setelah divaksin kita bisa hidup normal, dengan ikhtiar ini kita bisa kembali bangkit secara ekonomi, sosial, dan hubungan bermasyarakat, lalu yang Tuhan suka itu yang seperti apa? Saya ingin bertanya kepada siapapun, termasuk Pak SBY. Kalau Tuhan tidak suka dengan cara kita berpikir positif, gitu, dengan vaksinasi ini kita bisa berhidup normal lagi, lalu yang Tuhan suka itu seperti apa? Ya tolong tanyakan saja kepada Tuhan. Mungkin Pak SBY punya nomor teleponnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.